Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang kafir. Mereka itu orang-orang la yu'minun, yang tidak beriman. Maka Allah cepat menjawab, fasfa anhum, luaskan hatimu, lapangkan dadamu berhadapan dengan mereka. Fasfa anhum, maafkan kesalahan mereka. Waqul salam, dan ucapkanlah salam. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ucapan salam. Fasaufa ya'lamun. Allah mengatakan kelak mereka akan mengetahui. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan salam itu menjadi tahiyatul Islam, salam penghormatan untuk orang-orang Islam. Dia memiliki level-level, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Asrun 10. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah, kata Nabi Isrun 20. Kemudian ada yang datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salasun. Nabi bilang 30. Yang paling lengkap ucapan itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia disebut dengan tahiyatul Islam, salam penghormatan untuk orang-orang Islam. Tetapi ada satu sejarah, ada satu histori yang membuat umat ini jadi curiga dengan orang-orang non-muslim, ya. Yaitu ketika orang-orang Yahudi itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala suka memelesetkan kata-kata. Dulu para sahabat Nabi, mereka biasa berkata kepada Nabi, Ra'ina, wahai Nabi, tolong berikan perhatian kepada kami. Lalu orang-orang Yahudi mengucapkan kata itu dengan plesetan, yaitu ru'una. Ra'ina menjadi ru'una, tetapi disamarkan. Kalau ra'ina artinya perhatikanlah kami, ru'una artinya bodoh. Jadi orang-orang Yahudi di hadapan Nabi seolah-olah berkata perhatikan kami, padahal tidak. Mereka membodoh-bodohi Nabi. Ya Rasulullah, ra'ina, bodoh kamu, gitu. Tetapi dikesankan seperti mengucapkan kalimat yang diucapkan sahabat, yaitu ra'ina. Maka Allah bongkar, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ucapkan kalimat ra'ina. Kalau kalian butuh perhatian, bilanglah kata isma'na wanzurna, dengar dan pandanglah kami. Karena kalimat itu nggak bisa diplesetin, ya. Dengarlah dan pandanglah kami. Semakin geger dan terbongkar dan semakin curiga umat, ya, ketika nyata-nyata Aisyah radhiyallahu anha itu mendengar orang Yahudi berkata kepada Nabi, Assalamualaikum. Jadi waktu itu ucapan Assalamualaikum menjadi viral, ya, sebagai ucapan yang paling bagus. Orang Arab waktu itu kalau pagi-pagi mereka bilang an'im sobahan, pagi yang indah, gitu. An'im sobahan, pagi yang indah. Atau misalnya sobahal khair,
pagi yang baik. Kata Nabi, kita orang Islam punya salam yang lebih bagus dari ucapan pagi yang indah, pagi yang baik, atau selamat pagi, selamat sore, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu viral. Nah, salah satu sikap orang Yahudi itu dengki. Sifat orang Yahudi dengki. Maka dia plesetin kalimat assalam menjadi assam. Assalamualaikum gitu. Maka Nabi bilang waalaikum. Aisyah bilang, ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Nabi menjawab, wahai Aisyah, tidakkah engkau mendengar apa yang aku katakan? Jadi Aisyah mendengar mereka itu melesetkan kata assalam menjadi asam. Assalam artinya keselamatan, asam artinya racun atau maut. Asam al-maut, mampus, ya. Jadi saking dengkinya dengan Nabi, mereka bilang modar kowe, ya, mampus kamu, gitu. Nabi jawab, waalaikum, ya kowe, ya kamu, gitu. Waalaikum, tetapi Nabi nggak melanjutkan dengan assalam dan Nabi nggak lanjutkan dengan assam, waalaikum saja. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang Yahudi itu pernah berkhianat dengan Nabi. Akhirnya Nabi itu ingin mengepung mereka. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah dalam perang Khandaq. Maka Nabi ingin mengepung mereka. Maka Nabi bilang, besok kita akan mengepung orang-orang Yahudi. Maka meskipun salam itu udah viral, kalian gak boleh ucapkan salam kepada mereka. Kata Nabi, la tabda'uhum bisalam. Jangan kau mulai ucapan salam kepada mereka. Kenapa? Kalau disampaikan salam mau perang, ya gak jadi perang. Karena salam itu keamanan, ya. Maka dalam konteks perang keluarlah hadis tersebut, jangan memulai ucapan salam. Ya namanya juga mau perang, ya. Seperti nggak logisnya orang mau makan babi baca bismillah, logis nggak? Masa mau makan sesuatu yang haram dia baca bismillah, kan nggak logis, nggak nyambung maksud begitu. Orang mau membongkar pintu orang lain dengan maksud mencuri, dia baca bismillah. Ketika berhasil, alhamdulillah, kebuka juga nih. Itu nggak logis. Maka demikian juga ketika Nabi itu ingin pergi mengepung orang-orang Yahudi yang telah berkhianat, maka Nabi pesan, besok kita akan kepung orang Yahudi. Maka kalau ketemu mereka, jangan kalian memulai ucapan salam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salam adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita disuruh untuk menyebarkan salam. Namun demikian, satu hadis tersebut itu menjadikan orang-orang Islam jadi nggak mau mengucap salam kepada orang non Muslim. Padahal banyak sekali ayat-ayat Al-Quran di mana salam itu disebarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyatin", apabila kalian diberikan salam penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah salam penghormatan tersebut. Kalau dikasih salam, maka dijawab. Maka terjadilah perbedaan pendapat antara ulama. Nah, inilah yang ingin saya kasih pemasukan untuk saudara-saudara, bahwa terkait dengan salam kepada non-muslim itu ada perbedaan pendapat di antara para alim ulama.
kebanyakan orang-orang Islam mereka nggak mau ngucapin salam kepada non-Muslim, tetapi sebenarnya ulama berbeda pendapat. Berdasarkan ayat Al-Quran, wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu diberikan salam penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik, atau farudduha aurudduha, jawab dengan yang setimpal. Kata ulama, kalau orang Islam memberi salam, kamu jawab yang lebih baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jawab yang lebih baik. Tambahin warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jawab yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Jawab yang lebih baik. Kalau dia kasih 10, balas 20. Kalau dia balas 20, kasih 20, balas 30. Tetapi kalau non-muslim dia mengucapkan salam, balas yang setimpal. Karena hari ini ustadz-ustadz boleh jadi tidak hanya diundang di masjid-masjid, dia akan diundang di podcast ya, yang mana channel podcast tersebut punya orang non-muslim, tetapi dia sudah dekat dengan orang-orang Islam, yang memang tidak akan mungkin dia itu memelesetkan kata assalam seperti orang-orang Yahudi. Pasti dia ucapkan kata itu dengan terang, assalamualaikum Pak Ustadz, kan begitu. Demikian juga tetangga-tetangga ya, yang sudah rukun kondisinya, tidak ada lagi pertengkaran seperti itu. Biasa mereka itu mengucapkan dengan terang dan jelas, assalamualaikum. Maka sebagian ulama mengatakan kalau ucapannya jelas, maka jawablah ucapan itu tak mengapa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa alasannya? Alasannya seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, ya. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kalian. Kalau berbuat baik tidak dilarang, berkata baik dilarang tidak? Tidak dilarang. Jadi kalau memang mereka itu jelas-jelas mengucapkan assalamualaikum, maka boleh dijawab waalaikumsalam. Tapi kalau tak jelas ucapannya, cukup berkata waalaikum. Nah, cukup berkata waalaikum. Tapi kalau jelas, maka bilang waalaikumsalam. Tidak dilebihkan dengan warahmatullah. Ya, tidak pakai warahmatullah. Karena orang-orang Yahudi dulu juga sangat ingin mendapatkan doa rahmat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanatil yahudu yata'atasuna indan nabi. Dulu orang-orang Yahudi dengan kebenciannya, dengan kedengkiannya, tetap aja dia pengen dapat doa rahmat dari Nabi. Maka kalau mereka mau bersin, mereka lihat-lihat di mana Nabi berada, ya. Atau mereka akan berusaha bersin kalau lagi dekat dengan Nabi SAW. Karena mereka tahu kalau ada orang bersin di dekat dengan Nabi, maka Nabi akan doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Tetapi orang Yahudi nggak pernah dapat doa rahmat dari Nabi. Ya. Kenapa? Karena ketika orang Yahudi bersin di dekat Nabi, Nabi bilang yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki keadaan
kamu. Nabi doa juga. Ternyata Nabi tetap mengucapkan kata-kata yang baik, mendoakan hidayah, juga mendoakan kesembuhan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, bahkan dalam konteks dakwah kepada orang kafir, yaitu mereka raja-raja yang sadis dan zalim sekalipun, tetap Allah mengajarkan agar nabi-nabi itu datang dan memulai dakwah dengan ucapan salam. Nabi Musa, Nabi Harun berhadapan dengan Fir'aun, Allah perintahkan untuk mengucapkan salam. Salamun ala manittaba'al huda. Salam untukmu yang mau menerima hidayah, menerima petunjuk. Demikian juga Nabi Muhammad SAW belum mengirim surat, ternyata suratnya dimulai dengan ucapan salam. Salamun ala manittaba'al huda. Wahai pembesar Romawi, ya azimar Rum, salam untukmu yang mau mengambil hidayah. Salamun ala manittaba'al huda. Jadi, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akan menghadirkan satu buah ruang diskusi, ya, ruang tanya jawab terkait dengan salam, ya. Apakah kita memulai salam dengan ucapan salam orang Islam kepada non-Muslim? Yang kedua, apakah ketika non-Muslim menggunakan salam kita boleh menjawab dengan salam kita juga? Atau dengan adanya larangan Nabi memulai salam kepada mereka, lalu kita pun tidak ada tegur sapa? Tentu tidak demikian. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan di sini adalah tidak menggunakan salam Islam bukan berarti tidak ada memula dengan ucapan sapaan, ya. Di Indonesia dia lebih santai dalam masalah tegur sapa. Misalnya, kalau memang kita tahu orang itu non-Muslim, kita bisa mengatakan selamat pagi atau selamat sore. Misal seorang karyawan menegur, menyapa pimpinannya, dan dia merasa bahwa salam Islam hanya untuk orang Islam, maka dia bisa mengucapkan selamat pagi atau selamat sore. Bukan berarti dia selonong boy, dia melintas dan berlalu di hadapannya tanpa ada tegur sapa, ya. Selamat pagi, selamat sore. Bahkan masyarakat kita pun lebih mudah menerima dengan ucapan pagi saja tanpa ada selamatnya. Pagi bos, sore pak, ya. Siang bu. Cuman diambil paginya saja, siangnya saja, sorenya saja, orang-orang pun sudah menerima. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi usahakan kalau sesama orang Islam, ya, itu jangan dipangkas lagi. Pangkas yang paling ringan adalah salam. Kalau memangkas salam, yang paling ringan adalah ucapan salam. Jangan asnya saja, ASS. Kalau ngetik di WA, ASS, as, koma, tat. Ustadz jadi tat lagi. Udah as, tat lagi. Kan kalau orang Inggris, S itu kan pantat. Kalau kita juga tat apa nih? Ustadz atau pantat nih? Jadi double tat gitu. Jadi kalau mau disingkat, bukan as, tetapi salam. Mudah, tulis salam gitu. Itu sesuai dengan apa yang tersebar di dalam ayat Al-Quran. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu
karena dia berpeluang kepada ruang diskusi, maka kita buka ruang tersebut dalam bentuk tanya jawab dan diskusi. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tadi Ustaz menyampaikan salam non-muslim, menyampaikan salam kita jawab. Dia tidak mengerti itu apa salam. Bagaimana kita harus menjawab? Assalamualaikum dia bilang begitu. Paham nggak dia berarti? Kalau dia saya nggak paham. Lalu kita, kalau muslim dia paham. Lalu kita jawab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi pas antara mor dengan dok. Kalau non muslim menyampaikan perintah, saya tidak paham. Kita aja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, saya tanya kembali ke Bapak. Jadi selama ini Bapak kalau ada orang non muslim mengucapkan salam, jawabnya apa? Kalau ada orang muslim bilang Assalamualaikum Pak Samsu misalnya, jawabnya apa? Diam aja tanpa ada jawaban apapun. Gitu. Kalau Bapak memulai pembicaraan, Bapak memulai dengan apa? Oh begitu ya, Masya Allah. Karena mungkin tetangganya nggak ada yang non muslim kali, atau lingkungan kerjanya nggak ada non muslim. Iya. Baik. Tadi paling minim Nabi masih menjawab tadi waalaikum. Ada jawaban ya. Ketika orang Yahudi bilang assalamualaikum, Nabi bilang apa? Waalaikum. Masih tetap ada jawaban, yaitu kalimat waalaikum gitu. Jadi kalau tadi Bapak nggak ada jawaban, mungkin bingung juga non muslim ya. Waduh, gimana nih sama dia nih, nggak TikTok nih, nggak TikTok maksudnya. Diucapin salam tapi tidak ada jawaban. Baik, tetapi untuk pilihan Bapak tadi ya, berdasarkan juga lingkungan mungkin ya, lingkungan, kemudian keakraban dengan orang-orang non muslim. Tetapi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ulama berbeda pendapat. Apakah kalau ada non muslim mengucapkan salam dengan salam kita? Ini ya, mengucapkan salam dengan salam kita, yaitu assalamu alaikum. Kalau dia mengucapkan dengan jelas, maka sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ahli Quran, juga Abu Umamah al-Bahili ya, maka mereka mengatakan, maka jawablah salam mereka juga dengan jelas, tetapi setimpal saja, waalaikumsalam. Itu salah seorang atau beberapa orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau mereka tidak jelas mengucapkannya, maka cukup menjawab waalaikum. Yang jelas tetap ada jawaban waalaikum. Kalau yang Bapak bilang nggak ada jawaban, saya malah nggak tahu ada yang tidak berpendapat seperti itu. Seperti nggak ada kalangan sahabat yang berpendapat tidak menjawab sama sekali ucapan salam orang non Islam. Selalu ada jawaban, ya. Yang kedua, gimana kalau mereka mengucapkan salam bukan pakai salam Islam? Misalnya selamat pagi, apakah tidak dijawab juga? Diam aja. Oh kalau itu dijawab. Oh gitu. Kalau itu dijawab selamat pagi dijawab. Nah itu boleh. Kalau itu semua sepakat. Kalau salam non Islam disampaikan kepada orang Islam, maka orang Islam pun jawab selamat pagi, selamat sore, selamat sore. Sekarang pertanyaan saya atau usulan saya, gimana misalnya kalau Bapak jawab dengan jawaban salam yang bukan non
bukan Islam. Misalnya dia bilang tadi Assalamualaikum, Bapak bisa gak atau mau gak jawab dengan jawaban bukan Waalaikumsalam, daripada diem, maksudnya daripada diem tak menjawab, sore gitu, pagi, masih memungkinkan gak di pihak Bapak? Masih memungkinkan. Oh, jadi Bapak sebenarnya masih mau menjawab salam itu, tetapi tidak dengan jawaban salam Islam. Misalnya Assalamualaikum, pagi, selamat sore, gitu ya. Artinya ada jawaban. Iya, kalau ada jawaban ini nggak mengapa. Kenapa? Karena kita hanya memberikan salam tidak lebih dari yang mereka ucapkan. Kata Nabi, salam terbaik adalah salam Islam. Dan Allah berfirman, kalau kamu diberi salam penghormatan, maka balaslah salam penghormatan tersebut. Jadi Nabi katakan waalaikum, kita juga boleh mengatakan dengan salam yang selain daripada itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya Bapak dulu. Kalau orang muslim itu mengucapkan salam dengan komplit masih kita tidak perlu menduga-duga dia ngerti artinya atau tidak. Bagaimana kalau kita juga? Apakah jawab juga dengan komplit? Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Tadi telah saya sebutkan bahwa untuk kalimat rahmat itu sangat dicari-cari oleh orang Yahudi. Mereka ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi masalah dalam Islam, rahmat itu terbagi dua. Ada rahmat dunia, ada rahmat akhirat. Nah, dalam ucapan rahmat dalam salam itu mencakup keduanya, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Sementara orang-orang non-muslim dia tidak mendapat rahmat yang di akhirat. Maka meskipun mereka mengucap salam dengan jelas dan komplit, maka jawabannya tidak komplit meskipun jelas. Itu sekedar waalaikumsalam, tidak pakai warahmatullah, tidak pakai wabarakatuh, ya. Jadi berdasarkan tadi yang saya sebutkan, jawabannya sampai dengan waalaikumsalam saja. Kenapa? Karena kenyataannya mereka pun memakai kata-kata salam seperti shalom, ya, seperti namo, budaya, salam kebajikan, apalagi nama itu. Kan ada tuh. Ada apa? Ada salam Nusantara kan? Salam pramuka, salam Pancasila, kan macam-macam. Ada ucapan salam tersebut. Artinya mengandung tetap ucapan salam, tetapi tetap ucapan salam orang Islam karena dia menggunakan alif lam, assalam. Dalam ilmu bahasa beda salam dengan assalam. Kalau assalam itu alif lamnya itu untuk menyatakan keseluruhan keselamatan, bukan parsial, bukan bagian-bagian atau hanya salah satu saja. Makanya Nabi tetap katakan salamnya orang Islam itu adalah ahsanu tahiyatin, sebaik-baik salam penghormatan. Kalau yang lain enggak, shalom, salam saja dia, parsial sifatnya, bukan assalam. Maka orang Islam dia bukan salam alaikum, tapi assalamu alaikum. Dan tambah untuk Bapak, ya, bahwa kalau secara pribadi, ya, ulama berpendapat kalau dia ucapkan assalamu alaikum, jawabannya dirubah ke mufrad wa alaikassalam. Bukan wa alaikum tapi wa alaika. Hanya untuk kamu yang ngucapin salam saja, aku balas salam ini, tidak kepada sekalian semua yang tidak mengucapkan salam. Tambahannya ya, tadi jawabannya wa alaikassalam, gitu. Wallahu taala alam shawab. Bapak silakan. Justru kalau dia orang membuka kita dengan salam, kita jawabnya apa? Kita bilang waalaikumsalam. Karena dia tahu bahwa dia kata dia ini salam sejahtera. Dia yang itu sampai begini ya. Itu kan tahu. Tidak baik. Dan waalaikumsalam baik-baik. Kalau kita bilang waalaikumsalam, kita bilang waalaikumsalam, kita kalau waalaikumsalam. Nah, kalau shalom itu kan padanan dengan kata salam. Iya, maka jawab salam lagi. Shalom, salam.
karena dia bahasa yang sama. Ya cuman beda apa? Beda itu logat ya. Gitu. Salam, salam, shalom, salam, gitu. Gak apa-apa. Gitu. Ada lagi silakan. Iya Pak. Mohon maaf, saya dulu pernah ditugaskan di tempat-tempat yang banyak sekali non muslim. Kita tahu itu, dan mereka fasih juga untuk mengucapkan salam secara lengkap. Salah satu ustaz mengajarkan kepada kami, kita menjawabnya wa alaina salam. Wa alaina, oh gitu. Iya, secara dalil Quran ataupun hadis periwayatan tidak ada jawaban itu wa alaina salam. Tapi secara logika Ustadz itu bermaksud tidak ingin mengecewakan orang tersebut, tetapi mengembalikan salam itu kepada kita wa alaina salam, gitu. Jadi saya rasa itu karena dalil dalil akal, bukan dalil nakal. Ya, saya rasa boleh-boleh saja dengan mengatakan wa alaina salam, ya, untuk kita keselamatan, boleh. Ada lagi silakan. Oh sudah. Oh masih ada. Ada juga pernah juga yang ya Ustaz juga yang mengatakan kalau kita yang sudah salam ya, assalamualaikum. Nah kita jawabnya waalaikumsalam. Ada juga yang Waalaikumsalam. Oh gitu. Ada juga yang gitu. Jadi dalam trip justru bukan bukan jadi kemarin waalaikumsalam tawakal kan kalau kata. Jadi ada yang gitu Ustaz. Itu nggak tepat. Nggak ada di dalam Islam secara dalil Al-Quran ataupun hadis di mana orang Islam itu mendoakan menjawab salam mereka yang baik dengan jawaban salam yang buruk. Minimal Nabi bilang waalaikum saja, nggak ngucapin waalaikumsalam, mampus kami, atau salam saja. Ya salam gitu. Iya gitu. Jadi nggak boleh mengatakan waalaikumsalam. Berarti kita ngikutin sunnah Yahudi, bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Sudah. Baik, terakhir sebagai faidah, adapun yang jadi kebiasaan para pejabat hari ini yaitu menggunakan salam dengan berbagai macam versi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu kan cuman menyampaikan seluruh versi salam ya. Jadi sebenarnya untuk para pejabat memang di negeri kita kan selalu bercampur antara non muslim dengan orang Islam. Maka Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar itu memberikan pelajaran kita boleh memulai salam dengan ucapan salam yang komplit dan sempurna kepada orang yang bercampur, di mana bercampur ada orang Islam dengan orang non muslim. Kita boleh bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau secara teori sebenarnya ucapan salam Islam yang digunakan para pejabat di samping menjadi identitas dia sebagai muslim, itu juga sudah mencakup untuk ucapan salam karena ada orang Islamnya di situ. Boleh menggunakan salam tahiyatul Islam. Adapun penambahan-penambahan yang salam yang lebih ringan yaitu shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, itu versi agama masing-masing. Semuanya tetap cuma sekedar memiliki arti salam saja. Tetapi di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tiada guna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kalau udah ucapin salam sebenarnya nggak perlu lagi ucapan salam yang lainnya. Oleh karena itu kalau memang belum atau tidak dijadikan peraturan oleh negara ya yang bisa mendatangkan fitnah kalau tidak dilaksanakan, maka sebenarnya sudah cukup ucapan salam satu saja.
Sehingga bagi selain ASN, selain pejabat, nggak perlu dia sampai latah ikut-ikutan selalu mengucapkan salam dengan semua versi yang ada. Jadi misalnya kita yang bukan pejabat, bukan juga public figure yang berinteraksi dengan berbagai macam orang, nggak perlu kita mengucapkan salam dengan berbagai versi. Cukup dengan salam tahiyatul Islam, di mana dia menjadi identitas kita sebagai seorang muslim. Meskipun hanya terpisah dengan tiang, ketemu lagi bilang assalamualaikum gitu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.